Ini ngomong ke pribadi, Nggih. Mas Najam. Menjadi pelaku transportasi, Nggih. apalagi keluar kota, apalagi masuk kota orang gitu kan. Mas Najam ini seorang YouTuber ya. Enggak. Lebih dipermudah enggak dari segi orang udah kenal, nggak takut kalau dibawa lari, personalnya terbentuk. Maksudnya kan orang kan gini, misalkan, oh siapa yang muat Najam, dia nggak akan ragu untuk ngasih muatan itu. Maksudnya kita kemana-mana jadi satu orang percaya, ya itu pengaruh nggak menjadi seorang YouTuber dalam mencari muatan itu? Kalau soalnya yang saya tahu sekarang para driver sekarang sudah juga membuat konten. Mungkin bukan hanya sekedar ajang untuk membuat sebuah sensasional. Enggak, sebuah pendapatan adsen ya. Satu, dia menunjukkan personalnya dia, bahwa dia itu ya juga orang yang patut dipercaya. Ada nggak kemudahan sebagai seorang YouTuber untuk mencari muatan? Ada Pak, tapi tidak begitu signifikan ya. Ada. Nggak terlalu ya. Tapi nggak terlalu ngefek sebetulnya. Nggak terlalu ngefek. Ibaratnya efeknya itu cuma 20% lah. Ya ibaratnya yang bikin orang yang ngefeknya 20% itu karena tadi yang kayak jenengan bilang itu Pak. Orang yakin ini bawa barang saya nggak bakalan hilang. Karena berarti secara tidak langsung kalau barang saya hilang, ini saya nyari bolawok itu semua orang udah tahu. Udah tahu. Nggih. Nggak mungkin lah gitu ya. Nah, bolawok ini orang mana sih, siapa? Otomatis kan orang juga sudah tahu gitu loh Pak. Itu kalau dari segi ke ekspedisi atau pengirim. Kalau di segi komunitas menjadi seorang bolawok itu lebih nyaman nggak sih keluar ke sana ke sini itu? Enggak. Lebih tertekan nggak sih secara mental? Sangat tertekan. Tertekan ya. Terutama dari penggemar. Mania masuk nggak ini? Masuk ya. Jadi kemana-mana kalau bikin status gini, biasanya banyak nggak yang masuk gitu sebetulnya biasanya Mas? Masa banyak Pak. Banyak ya. Makanya saya kan kalau mana-mana nggak pernah. Jadi biarpun nama saya sekarang bisa dibilang melambung Pak. Iyalah. Berarti kan melambung. Tapi kan orang sebelum kenal bolawok itu sudah kenal dengan saya dulu. Ibaratnya saya masuk Malang, orang-orang di Malang ini khususnya sopir-sopir yang ada di komunitas di daerah Malang ini kan dia sudah kenal saya sebelum adanya bolawok. Nah di situ sebenarnya dilema Pak. Dengan kondisi saya yang seperti ini itu sebenarnya dilema. Dilemanya kan gini. Saya menemui teman-teman yang sudah saya kenal. Ibaratnya kayak Amin Sau, saya ketemu dengan Kang Sun, Mas Pen, Bayu, Sio, Mas Petro dan yang lain kan mereka sudah kenal dengan saya sebelum adanya bolawok. Nah, kalau saya datang ke mereka ini Pak, saya pengen datang kalau saya itu nijam. Karena yang mereka kenal itu saya itu ya nijam bukan bolawok. Ya. Asik orangnya, ngobrol asik, gak ada perbedaan. Nah, jadi kayak pokoknya gimana caranya itu setiap kali saya masuk ke teman-teman sopir khususnya ya, itu saya memang selalu berusaha saya masuk ke dalam itu kulak nuwun assalamualaikum itu ya saya datang sebagai nijam. Ya. Nggak mau datang sebagai bolawok ya? Enggak. Jangan sampai saya masuk ke situ sebagai seorang bolawok. Nah, tapi dilemanya ini kalau ada berarti orang ngomong mania atau penggemar lah. Ini mania atau penggemar itu datang Pak. Ini dilema. Tekanan batin sebenarnya. Karena di waktu kalau saya lebih fokus ke teman-teman, ini fan tetap akan punya pemikiran, duh, sombong amat sih lo. Gimana? Aku penonton setiamu gak direken. Nah, aku sih ngasih kayak asetmu loh Mas. Oh iya. Gitu sih. Tapi di waktu saya fokus ke penggemar, ini teman-teman ini saya punya pemikiran sendiri. Duh, apa teman-temanku nanti nggak ngomong, walah Nejam saya sombong jadi artis, awake dhewe gak direken. Berarti sekarang Nejam itu artis ya? Ya enggak Pak. Enggak, kalau saya enggak punya pemikiran yang seperti itu. Kalau saya apa sih bedanya artis itu sama artis infotainment itu Mas? Waduh, kalau itu saya belum memahami kalau itu Pak. Ya? Belum tak pahami. Kalau artis TV itu ya kalau yang saya pahami secara saya manusia normal ya,
gajinya mungkin 2 kali 3 kali lipat dari artis truk. Enggak, dari umumnya bukan artis. Misalkan gini, pembawa acara. Nah, kalau dia kelasnya artis, mungkin kontraknya dia bisa 2 kali 3 kali lipat dari pembawa acara biasa. Kalau supir truk artis itu gimana? Jadi ibaratnya kayak kalau saya sih nggak lebih menonjolkan ke supir truk artis Pak ya, karena saya ingin dari dulu itu kayak ingin membawa bahwa kalau dunia truk ini tidak harus dipandang sebelah mata gitu loh Pak. Ternyata kita bisa mendekati ke penikmat, ke penggemar itu masuk sudah ke arah situ secara langsung gitu loh Pak. Karena memang saya melihat perkembangan di truk itu dari dulu loh. Ini truk kalau menurut analisa saya beberapa tahun yang akan datang itu penggemarnya akan semakin banyak. Biarpun semakin banyak ya. Biarpun ini dipandang punya kalangan menengah ke bawah ya ibaratnya orang ngomong, tapi kan memang dunia truk ini bisa dinikmati. Kayak misalnya modifikasi, terus pengetahuan tentang di jalan, informasi seputar jalanan, yang gimana itu yang lebih penting. Gimananya itu kan seperti itu Pak. Makanya ibaratnya orang ngomong kalau di artis truk itu ya itu bisa bisa lebih mendekatkan diri ke setiap penggemarnya. Karena kita juga tidak ada batasan Pak. Berarti ini di artis truk itu masalah budget itu kalau di bidang truknya sendiri nggak ada batasan nominal Mas ya, rata ya, masih sama seperti orang-orang yang lain ya. Sama. Kenapa? Karena artis truk ini nggak bisa menaikkan nilainya, atau memang dia ingin terlihat seperti orang normal Mas? Sebenarnya satu, kita nggak bisa menaikkan nilainya dari apa dulu ini personal branding orangnya tersebut. Iya, nggak personal brandingnya. Masa artis nominalnya disamakan dengan orang biasa gitu. Karena yang misalkan gini, Mas kan mungkin kan kesana kesini, Mas Najam gitu kan ya. Muat tempat Pak Jreng. Ya, si Najam ini dikasih ongkos berapa? Masa sama dengan yang lain gitu kan. Maksudnya kan menaikkan nilai. Jadi kalau itu menurut saya nggak ngefek Pak ya. Nggak ngefek ya. Karena memang kayak pelayanan itu tidak dilihat dari siapa orangnya, tapi dilihat dari seperti apa pelayanannya. Dan untuk di dunia truk ini kayak pengirim nggak butuh pelayanan Pak. Nggak butuh ya. Yang penting barang saya sampai dengan tepat, cepat, selamat. Nggak peduli itu artisnya atau bukan ya. Iya, itu nggak ngefek sama sekali. Kecuali paling kalau kayak ada orang yang ibaratnya orang ngomong endorse lah. Beda lagi ya. Kalau itu biasanya Mas, kalau bawa barang saya berapa, tapi nanti sekalian dong tolong pasarin produk saya. Nah itu nanti biasanya ada tambahannya. Tapi kita kan juga nggak menentukan Pak. Kalau orangnya itu cuma ngomong, Mas tolong dong bawa barang saya, nanti sampean bawa barang saya sekalian promosikan punya saya, itu kalau orangnya nggak buka harga ya saya bawakan. Tapi sering ya dapat tawaran seperti itu ya? Ya nggak sering juga sih Pak. Pernah tapi ya. Itu kira-kira barang yang disuruh nawarinnya itu kira-kira sekelas produk maksudnya gini, bukan produk bahan basah seperti punya saya ini kan bahan basah. Bukan ya? Bukan. Produk pabrik itu kan ya? Biasanya produk pabrik tapi yang memang dibutuhkan dari beberapa orang-orang itu loh Pak. Biasanya seperti itu. Lek ngomongin sampean di isu-isu ambek di Canter iki, lek posisi ini jangka panjang loh Mas. Saya menilai itu aslinya ke depan 8 tahun ke atas itu masih produktifan mana Mas? Ini sebentar saya kasih intro dulu gini ya. Saya mengenal supir yang bawa Isuzu. Itu rata-rata nggak sampai 5 tahun udah turun mesin. Dan akhirnya dia berbenah sampai habis 40 sampai 50 juta. Akhirnya saya
putuskan bahwa saya beli Canter lagi. Dengan alasan kalau sampai nggak sampai 5 tahun udah turun mesin, berarti dengan nominal nambahan 40-50 juta ini harga Isuzu ini sama dengan Canter. Sedangkan nanti kalau second kita jualnya tetap harga beda Isuzu. Kalau semua menilai Isuzu sama Canter ini jangka panjangnya ini seperti apa, Mas? Masih untuk 8 tahun ke depan, apa memang tergantung sopir itu sendiri, apa tergantung si produknya ini yang memang jangka waktunya nggak bisa panjang gitu? Kalau menurut saya sih dari sopirnya sendiri sangat ngefek, Pak ya. Sopirnya sendiri ya. Sopirnya sendiri sangat ngefek. Karena kehati-hatian dan emosional dari sang sopir itu sendiri itu juga harus bisa dikontrol, Pak. Jadi ketergantungan dari si pengemudi ini sendiri juga ngefek, Pak. Jadi kembali ke pilot ya utamanya ya, bukan masalah dari produknya sendiri ya. Karena banyak kadang sekarang yang punya pemikiran, wah motor sing tak gawa saiki juga muatan abot model apapun aku siap. Dan dia kadang, kalau dulu saya bawa Panther muatan 8 ton, saya harus jalannya 30-40. Sekarang saya bawa Giga, bawa muatan 8 ton, tetap saya jalan 60 pun aja enjoy aja kok. Enjoy aja. Kadang orang pemikirannya seperti itu, Pak. Gambaran sampean mobil sampean ini dengan permainan pilot yang sampean lakukan, mampu bertahan 8 tahun? Insya Allah mampu. Mampu ya. Berarti kembali ke pilot lagi nih ya, utamanya ya. Insya Allah mampu. Apa sih yang harus dilakukan seorang pilot untuk Isuzu ini, mengendarai Isuzu supaya mampu bertahan 8 tahun? Mencari kelemahannya dan mengusahakan untuk sinkron dengan kendaraannya, Pak. Yang dimaksud kita mencari kelemahannya kan berarti satu titik, kelemahan truk ini di mana sih? Kalau kita nggak tahu kelemahannya, tetap otomatis kita nggak bisa merawatnya dengan secara totalitas, Pak. Berusaha menutupi kelemahannya tersebut ya. Kelemahannya gampang panas, gimana caranya nggak cepet panas gitu ya. Seperti itu. Soalnya Isuzu ini kelemahannya kan temperaturnya cepet panas. Tadi Mas Nejam ini berusaha, dia membaca temperatur, gimana caranya temperaturnya dijaga supaya awet. Gitu maksudnya Mas Nejam ya. Lah kayak pas bawa cabai dari situ Bondo dulu sama dari tempatnya Pak Dreng, itu kalau posisi malam saya berani gaspol, Pak. Karena memang hawa panasnya itu kan belum dapat dari aspal. Keluar ya. Memang kondisi ban juga masih dingin. Terus hawa panas belum keluar. Jadi temperatur itu nggak cepat naik. Jadi nanti di waktu, ya pinter-pinternya kita atur waktu lah, Pak. Jadi nanti di waktu kita sudah memasuki jam siang, ini kita bisa jalan stabil. Berarti siangnya harus dijaga, punya perhitungan tersendiri. Berarti siang itu harus sampai di mana gitu, Mas? Enggak ya? Punya perhitungan enggak kira-kira? Ya punya, Pak. Punya perhitungan ya. Tapi kan kadang ada beberapa sopir yang bilang, ya kowe nggawane barang sing iso dihitung jame. Lah nek gak, nah ini susah kalau kita berpendapatnya dengan pola pikir orang yang seperti itu, kita udah susah, Pak. Kita udah nggak bisa jawab. Dijawab ya tokane gelut, nggak dijawab kita mati kutu. Tukaran. Nah makanya kan kita yang cari kita itu solusinya gimana sih, gitu loh.